seperti diketahui nih, undang-undang yang baru ini kan, undang-undang Omnibus Law, Law, ya. itu juga masih kacau ya, apalagi buat penyandang disabilitas. Dia masih menggunakan kata-kata penyandang cacat, padahal itu udah jelas-jelas pelanggar undang-undang. Oke, kembali lagi dengan saya Bang Eki. Hari ini saya masih dengan narasumber yang sebelumnya, masih dengan Bu Haryati, masih dengan salah satu aktivis, bisa disebut aktivis lah ya Bu ya, aktivis yang fokus dalam penanganan rekan-rekan kawan-kawan disabilitas yang memang juga kebetulan Ibu juga ada, atau kebetulan Ibu juga bagian dari disabilitas itu sendiri gitu. Nah, yang menarik dari pembahasan sebelumnya itu kita sempat membahas banyak kendala-kendala, bagaimana peraturan-peraturan untuk kawan-kawan disabilitas dan segala macam ya Bu ya, dan sampai terakhir nih ada yang menarik nih bahwa ternyata Ibu ini juga berpikir untuk terjun di dunia politik ya Bu ya. Betul. Menarik nih Bu, maksudnya kenapa Bu? Kenapa Ibu sampai berpikir untuk terjun di dunia politik? Iya, karena kan selama ini jargon 30% perempuan di parlemen, itu kan belum terpenuhi ya, selama ini baru 18%. Nah, saya memberanikan diri terjun 30% perempuan di parlemen. Nah, kenapa di dalamnya tidak ada perempuan disabilitas? Oke. Nah, saya mencoba memberanikan diri ikut terjun dan mencalonkan bakal calon ya, Bakal calon ya. Iya, dari Partai Buruh. Ibu ya. Karena selama ini memang HWDI bekerja sama sih dengan bukan dengan partainya, tapi dengan komunitas buruh, dengan federasi buruh itu dalam berbagai jaringan seperti di lembaga bantuan hukum itu juga ada komunitas buruh, buruh dan nelayan. Kemudian ya kami saling bekerja sama gitu. Dan dalam kebijakan-kebijakan yang rame, aksi-aksi buruh, nah itu saya juga ikut berpartisipatif karena seperti diketahui nih, undang-undang yang baru ini kan, undang-undang Omnibus Law, ya. itu juga masih kacau ya, apalagi buat penyandang disabilitas. Dia masih menggunakan kata-kata penyandang cacat, padahal itu udah jelas-jelas pelanggar undang-undang. Nggak boleh tuh ya? Nggak boleh. Menyebutkan penyandang cacat udah sangat-sangat diskriminatif banget, sudah melanggar undang-undang. Ya, maksudnya balik ke yang Omnibus Law ya tadi ya. Berarti penyebutan kata apa tadi itu? Penyandang cacat. Itu masih tidak boleh ya? Nggak boleh, karena kita sudah ada undang-undang nomor 8 tahun 2016, penyandang disabilitas, bukan penyandang cacat lagi. Oke. Berarti hal-hal tersebut nih, maksudnya yang ada dorongan-dorongan lain nggak Bu? Maksudnya yang akhirnya membuat Ibu nih terpikir nih untuk mencoba bertarung lah, kita baca kalau nanti dapat kesempatan kan gitu. Iya, kalau insya nanti Allah. dapat kesempatan, Amin. mencoba bertarung tuh dorongan yang paling kuat tuh apa Bu sebenarnya? Jadi seperti contoh aja ya kemarin Perda Disabilitas, kita mangkrak 4 tahun karena di situ belum ada anggota yang duduk di situ orang dengan disabilitasnya, terutama perempuan ya, karena kebijakan-kebijakan itu mereka belum paham gitu kan. Akhirnya dan kami nggak mau kebijakan itu yang membuat orang non disabilitas. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin harus ada keterwakilan perempuan, terutama penyandang disabilitas. Karena kan kebutuhan perempuan dengan disabilitas itu 10 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat dengan perempuan non disabilitas. Makanya saya ingin ada keterwakilan perempuan di dalam parlemen. Tidak hanya DPRD, harusnya DPR juga harus ada perempuan disabilitas. Tapi selama ini pernah nggak sih Bu ada
penyandang disabilitas yang menjadi salah satu anggota DPR gitu? Eh, Kayaknya belum ada sih, belum ada. Ada ya? Belum ada. Makanya saya memberanikan diri, apalagi didukung oleh teman-teman dari SPRI, Serikat Perjuangan Republik Indonesia, Mas Rio dan Mas Dika terutama, yang sangat memotivasi saya untuk, ayo bu, harus ada perempuan disabilitas bu. Iya. Dan saya akhirnya berani. Tadinya saya, nggak mungkin lah kayak kalau saya harus maju dalam parlemen, karena pendidikan saya juga kan hanya SMA, dan rata-rata kan dengar-dengar harus S1 gitu. Tapi enggak, aku kan SMA dan teman-teman yang mendukung, ayo bu, siap maju bu, pendidikan minimal SMA gitu. Ya udah, aku berani maju. Ya, bahwa memang harus ada perwakilan ya Betul. dari rekan-rekan disabilitas yang benar-benar duduk sebagai. Betul, sangat-sangat harus ada. Saya tekankan harus ada. Jadi dari rekan-rekan yang lain juga memang sudah penuh nih dukungan nih. Iya. Penuh, terutama jaringan ya, karena kan selain di SPRI tadi, KAPCI juga nih, KAPCI Koalisi Komite Advokasi Penyandang Cacat Indonesia. Penyandang Disabilitas Indonesia, sangat mendukung sekali. Oh iya, gitu. oh ya, KAPCI waktu itu kan masih KAPCI. Iya. Terus setelah itu mengikuti menjadi Disabilitas Indonesia. Iya. Iya. Itu juga terutama untuk Bapak Fikri. Terima kasih, dan saya sangat. Saya kenal beliau tuh. Kenal ya. Saya kenal beliau. Iya, karena kita pernah dalam satu. Iya, satu lingkungan yang sama. Dalam satu gedung yang sama. Satu gedung yang sama, dan saya harus akui beliau luar biasa. Memang. Iya. Beliau tuh salah satu saya bilang panutan saya juga, saya bisa bilang gitu, karena dengan segala macam keterbatasannya dia bisa melakukan banyak hal. Iya. Ya. Saya kenal beliau. Iya. Dan juga dia motivator saya. Ya, motivator yang luar biasa. Menjadikan saya berani. Ya. Lawan kita tuh bukannya teman kita. Ya. Lawan kita tuh kebijakan-kebijakan yang melanggar. Itu yang menjadi motivasi saya. Kalau Bang Fikri lihat nih, salam hormat dari saya nih. Semoga beliau sehat-sehat terus. Amin. Ya, beliau ya sangat aktif juga memang di. Masih. Menarik, berarti udah fix nih ya, kalau kesempatan itu ada dan Tuhan berikan, Ibu siap berjuang. Siap, insya Allah. Misalnya kita berandai-andai nih Bu, berandai-andai, akhirnya kesempatan itu diberikan dan Ibu duduk. Hal apa sih yang ingin benar-benar Ibu lakukan, Ibu dorong? Terutama di pendidikan ya, karena kan penyandang disabilitas itu memang mereka di pendidikan itu sulit, karena kayak sekolah luar biasa itu kan sangat terbatas dan mahal. Sedangkan sekolah luar biasa negeri khusus di Jakarta Timur aja baru 1, dan itu pun memilih disabilitas apa gitu yang boleh masuk situ. Jadinya mereka ke SLB swasta dan berbayar mahal. Nah, disitulah saya mulai bangkit lagi nih rasa empati saya. Saya mau menghidupkan kembali PKBM saya, Pusat Kegiatan Belajar Bersama atau Sekolah Kesetaraan. Nah, itu juga nanti ada PAUD, ada paket A atau setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA. Kemarin saya juga dengan Bapak Fikri berencana mau menghidupkan PKBM dan UMKM disabilitas. Ya. Nah, ini tiba-tiba terlintas nih Bu, maksudnya kita kan dari tadi bicara tentang fasilitas, bagaimana, apakah sudah mendukung dan segala macam. Nah, karena kita agak sedikit-sedikit merempet ke politik nih Bu. Sejauh ini yang Ibu rasakan gimana sih
hak dari kawan-kawan disabilitas dalam memilih apa segala macam. Kan Iya, sempat juga sering juga kalau kita bicara kayak di pemilu-pemilu lalu sering jadi isu nih bahwa suara-suara dari kawan-kawan disabilitas ini jadi hal yang dipermainkan seakan-akan gitu. iya betul. eh karena saya lama di itu ya di partai, jadi saya tahu paham dan tahu banget bagaimana dari dasar dulu dari Pantarlih. Petugas-petugas Pantarlih ini hanya mendata eh, penyandang disabilitas itu yang terlihat. Misalnya dia nggak punya kaki, nggak punya tangan, itulah penyandang disabilitas. Jadi didata. Sedangkan kami kan ada yang rungu, kami ada yang intelektual, kami ada yang ODGJ. Kita mempunyai hak yang sama, hak pilih, hak berpolitik yang sama. Itu seperti pasal 13 dalam Undang-Undang 8 nomor 16. Itu kita mempunyai hak yang sama, hak memilih dan dipilih. Sedangkan di lapangan kadang nggak ada. Kadang TPS-nya itu tidak akses. Meja untuk mencoblos tidak berkolong. Padahal itu sangat penting karena pengguna kursi roda tidak hanya disabilitas, lansia yang pengguna kursi roda Ya. kan bisa seandainya meja itu berkolong, mereka bisa masuk dan mencoblos sendiri tanpa bantuan pendamping atau formulir C3. Kadang formulir C3 itu kan khusus buat pendamping. Nah, kemudian ada lagi nih yang sebenarnya itu hal sepele ya, tapi sangat penting buat teman-teman. Gambar-gambar tata cara mencoblos itu kan biasa ada dari KPU ya. Teknis-teknis. Teknis di lapangan tata cara itu sangat penting buat teman-teman mental dan intelektual karena mereka paham informasikan dari gambar. Itu oh begini kadang pas tiba waktunya udah tersobek, ya kan? Gambar-gambar itu yang di lapangan tuh kayak gitu. Kemudian template kertas suara yang braille itu kadang di TPS yang satu ada, di TPS yang satu lagi nggak ada. Sedangkan kebutuhan untuk disabilitas netra di TPS yang satu ada, tapi tidak ada template yang apa kertas suara yang bertemplate. Itu. Kemudian apalagi ya? Itu tuli untuk teman-teman tuli. Dia kan tidak mendengar. Maksud saya, petugas-petugas KPPS tuh paham. Dia tuh nggak dibacain, dipanggilin. Sampai kiamat juga nggak bakalan dengar. Harusnya dicolek. Itu dicolek. Ibu dipanggil gitu. Mereka tahu kalau udah itu yang penting dicolek aja. Tuh, kadang petugasnya belum, sedangkan dari tadi belum milih-milih pelak. Kalau kita ada yang ini saksikan, dia itu kan tunarungu, dicolek dong. Akhirnya ya, maksud saya harus mendampingi satu TPS kan nggak mungkin. Akhirnya jadi diskriminatif. Jadi diskriminasi. Nah, maksud saya jika ada petugas entah KPPS atau Panwas yang disabilitas kan bisa yang kayak gitu. Sedangkan saat ini belum ada. Agak tertarik nih Bu, yang tadi bahwa ODGJ orang dalam gangguan jiwa juga masuk dalam mempunyai hak yang sama. Ranahnya disabilitas. Gitu. Iya. Dan ternyata dia juga mempunyai hak yang sama dalam proses pemilihan nanti kan itu. Nah, teknisnya seperti apa tuh? Jika dia ada pendamping, kadang itu saya bilang disabilitas mental ya atau psikososial. Jika dia lagi on, sama seperti kita, sama dia kan hanya obat. Seandainya dia lagi move on lah, lagi bagus kondisinya, stabil, bisa dia seperti kita nyoblos, cara nyoblos itu bisa. Nah, kecuali dia lagi down, lagi relapse, bisa menggunakan pendamping, bisa dari keluarga atau petugas. Jika tidak memungkinkan lagi kan ada formulir berapa sih C3 kalau nggak salah ya buat pendamping, bisa digunakan itu. Nah, jeleknya kadang form tersebut tidak pernah ada dalam satu logistik itu kadang ada, kadang TPS yang satu nggak ada gitu. Ini saya mohon maaf, yang
ada kemungkinan nggak sih Bu, maksudnya suara-suara dari kawan-kawan disabilitas nih malah jadi ruang bermain dari, ya tanda kutip lah kita bicara, Bisa jadi. apalagi yang dari kawan-kawan ODGJ kan yang dia, Iya, berarti kan kalau dari penjelasan penjelasan Ibu tadi ya memang ada momen dia harus benar-benar tenang baru dia bisa melakukan itu kan gitu. iya. Jikapun tidak ada, bisa kan jemput bola Hmm. ya ke rumah bagi yang disabilitas berat juga kan. Dia bisa jemput bola, mendatangi ke rumah-rumah. Dan saat ini sih kemarin aku sosialisasi dari KPU. Jadi kalau di panti minimal 200 suara atau pemilih itu bisa bikin TPS sendiri. Tuh. Ya itu saya apresiatif banget. Itu kecil kemungkinan untuk mempergunakan kesempatan suara tersebut digunakan untuk Ya, pemilih bermain. ya Ya, bermain. cukup panjang nih kita Iya. bicara. Dan saya tahun lalu ya, tahun pemilu tahun lalu 2019, kita sosialisasi ke panti-panti milik baik swasta maupun pemerintah, sosialisasi tentang yaitu hak pemilih, karena kita kan sudah punya undang-undang wajib walaupun di panti dengan berbagai kondisi apapun harus kita menggunakan hak pilih tersebut. Kalau tidak salah kan dulu sempat ya di banyak jadi pembahasan di berita tentang suara-suara dari maksudnya kawan-kawan disabilitas nih yang ODGJ yang kesannya malah jadi dalam pemberitaan tuh dibuat wah ini permainan segala macam, itu tanggapannya gimana Bu? Ya mungkin apa ya, kadang mereka juga kan ada yang belum paham juga kan. Kecerdasan seorang itu berbeda ya. Mungkin benar. Saat itu tidak dicoblos atau kosong ya, itu yang gampang dipermainkan. Iya, kosong. Memang kembali ke si oknumnya juga. Iya. Dia benar atau enggak nih gitu. Oh, betul, pastilah. Iya. Menarik Bu. Saya ada pertanyaan terakhir nih sebelum kita mengakhiri nih Bu. Dari semua perjalanan Ibu nih, melakukan pendampingan, terus ikut bersuara untuk maksudnya akhirnya muncul, ya berharap ada keadilan atau kesetaraan lah untuk kawan-kawan disabilitas. Ada nggak sih Bu pengalaman yang benar-benar menarik nih yang Ibu alami ketika melakukan pendampingan? Kayak gimana Bu? Iya. Tahun 2015 ya, dengan Bang Eki juga. Kita pendampingan ke PN Timur ya. Ya, ingat nggak? Ya, saya ingat itu. Itu belum ada undang-undang disabilitas. Oh, itu jadi belum gini, ada. Sebelum Ibu yang saya menceritakan Ibu ya. Di waktu itu perempuan ya, dia mengalami kekerasan seksual yang akhirnya dulu karena keterbatasan komunikasi ya, dia ketahuannya setelah waktu itu makan pedas ya, pedas. Dan memang itu luar biasa. Jadi jadi itu 2015 itu. Jadi 15, iya. Akhirnya Ibu aja yang menceritakan nih kayaknya lebih enak. Akhirnya saya ditembak langsung sama Pak Fikri ya. Kamu dampingin. Loh Pak, saya. Ya kan kamu paham bisa bahasa isyarat. Akhirnya ya udah kita kerjasama ya dengan rekan-rekan dari Bang Eki dan kawan-kawan. Itu juga dalam kesempatan ini kita juga kayaknya harus mengucap terima kasih sama Pak Zulkifli Hasan ya. Iya. Waktu itu beliau ketua MPR ya. MPR. Ya, kita juga dalam kesempatan ini mau berterima kasih sama beliau yang karena statement beliau saat itu sangat tegas. Iya. Bahwa memang harus. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Dan kesiniinnya jadinya paham ya, lebih paham. Karena segitu belum ada undang-undang itu, dan aku bawa draft. Waktu itu belum ada undang-undang. Belum ada, masih draft. Aku bawa draft. Bu, kalau Ibu menghukum ringan, aku punya draft ya Bu, padahal baru draft undang-undang. Ya ingat waktu itu kita di pengadilan bolak-balik. Yang menarik sih memang waktu perjalanan di awal-awal tuh ya. Iya. Kita sampai datang ke KPAI. Betul. Ditolak, saya harus bilang ditolak. P2T, P2A ya. Terus Komnas Perempuan. Nah, itu karena jadi gini, perempuan itu kan tidak punya identitas. Ya, benar. Keadaan fisiknya dia kecil. Anak-anak bukan.
dewasa bukan soalnya dia nggak punya Iya, identitas, tidak punya pendidikan, sehingga saya pun menerjemahkan bahasa isyaratnya dengan peragaan, iya, sehingga akhirnya pihak kepolisian paham ya, kepolisian dan pengadilan paham. iya. Jadi dari gerak, benar-benar gerak tubuh. Ya memang ya itu luar biasa sih. Ya. Cuman yang Iya. lain Bu, kalau itu kan yang sama saya Bu. Saya jadi inget malah. Saya jadi inget. Waktu itu dasar saya ikut membantu kan karena kebetulan saya wartawan, saya jurnalis. Saya punya adik perempuan, punya kakak perempuan. Dan dasar yang paling utama adalah HAM. Iya, Bahwa dia sebagai manusia harus punya hak dan hak dia yang harus sama, mendapat perlakuan yang ini kan adil, gitu, iya. yang adil. Yang lain lah Bu, jangan itu. Nih, Itu jadi ingat masa lalu. yang serem ya, yang Nah, aku bilang serem 2017 saat pendampingan kasus seorang guru terhadap muridnya diperkosa sampai punya anak ya. Saat masih baru-baru itu kan kita kalau pengadilan itu kan nggak sekali dua kali, lama dan iya, berkali-kali. benar, benar. Nah, saat untuk mengambil keputusan terakhir tuh, saya sendirian. Saya dari Jakarta Timur ke Depok dan di sana dapat waktu dapat ini waktu sidangnya itu sore hari, sudah di atas jam 4. Nah, itu saya tahu dia bawa massa dua mobil Avanza ya, 2 mobil lumayan lah. Pokoknya kelompoknya si pelaku nih. Kelompoknya pelaku. Dan saya juga agak ketar-ketir ya, saya perempuan dan nggak bisa mengakses ojek online itu kan. Waktu udah malam sampai ketua majelis hakim tuh ngejar saya. Ibu sama siapa? Sendirian. Hati-hati Bu. Pelaku bawa massa Bu, 2 mobil. Iya, saya dari tadi udah paham gitu. Terus akhirnya saya nggak mungkin dong di situ berlama-lama, saya mau pulang. Mau pulang diikutin dengan 2 mobil tersebut sampai saya mengamankan situasi. Ada posko pemuda Pancasila, aku masuk aja posko pemuda Pancasila untuk menyelamatkan diri. Tadinya saya mau menyelamatkan diri, apa yang saya iniin gitu. Akhirnya aku peluk maksudnya aku mengaku anggota pemuda Pancasila yang ada di situ. Iya, pokoknya siapapun aku peluk. Bang, ngaku suami aku ya Bang. Terus sampai udah akhirnya yang satu lagi keluar kan, kebetulan di posko itu ada 2 orang, satu keluar dan mereka kabur. Ibu mau kemana? Aku mau ke stasiun Depok Pak. Terus akhirnya udah aku antar. Aku bayar nggak mau. Masa sama suami bayar? Bilang begitu. Masa sama suami bayar? Dulu nih nanti suami lihat lagi nih video ini. Jadi aku ketawa ngakak dari situ. Pokoknya jadi gimana ya? Ada ketakutan, ada seneng, ada jadi suatu penghiburan. Dan saya tidak melihat materi ya saat itu, tidak melihat materi, tapi pengalaman hidup, pengalaman benar. Makanya saya mau pendamping disabilitas, ya tidak hanya disabilitas mungkin ya, itu dapat apa ya, dapat kayak konseling, dapat penguatan mental, karena kan di situ mental juga bermain, ketar-ketir, mana hujan, mana, pokoknya udahlah beribu rasa. Tapi nggak bikin ibu down kan ya? Enggak. Ya. Semangat, masih tetap semangat. Bahkan belum lama juga, setahun yang lalu ada netra, dia dituduh pelecehan anaknya, anak kandungnya. Sampai di kepolisian juga. Dia kan nggak bisa ngelihat mana dia bisa bersaksi, mana dia bisa dia menyatakan bahwa dia bukan dia pelakunya, bahkan di sekitar situ ada saksi gitu kan, dia nggak ngelihat. Dan akhirnya ya tuntas juga sih, dan bebas dia karena bukan dia pelakunya jadi bapak tirinya. Jadi iya, bapak tirinya yang melecehkan dituduh bapak kandungnya. Luar biasa. Tapi dibalik semua cerita-cerita menarik tadi ya, bahwa masih banyak ya, masih ada orang-orang baik lah
Masih banyak. Karena kan kalau kita flashback nih, ya. Aku tidak hanya disabilitas loh, non Ya. disabilitas pernah. Jadi di Kampung Jembatan seorang laki-laki menabrak tukang sampah, karena tukang sampah ini masa malam-malam jam 8 malam dia buang sampah, dan sedangkan dia kondisi glukoma, tidak melihat, buang sampah malam-malam, akhirnya nggak nabrak langsung, itu pelaku nggak nabrak langsung, dia hanya menyenggol gagang besinya itu, tapi terpelanting gitu, dan akhirnya meninggal. Ya aku bisa dampingi juga karena ternyata bapak yang nabrak itu punya anak disabilitas, dan dalam inian aku juga pendampingan aku juga. Bulan puasa malam-malam bahkan mau dihakimin masa itu jam 2 pagi, aku perempuan sendiri dihakimin masa. Kita kerjasama dengan Kanit Serse Jakarta Timur. Akhirnya selalu bertemu bahwa masih banyak orang-orang baik ya. Iya. Karena kalau kita flashback di 2015 nih, ya ini yang kisah kita sama-sama melakukan pendampingan ya. Kan kita juga harus apresiasi itu dengan sikap hakimnya tuh, ketua majelis hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Ibu siapa waktu itu saya? Ibu Endang, aku masih apa? Oh, Bu Endang ya, Ibu masih ingat aja ya. Kita mau demo ya kalau dikasih putusan rendah ya. Iya, rendah. Kita mau demo. Tapi di situ kita melihat bahwa dia sangat luar biasa, Ibu. Iya. Jadi buat kawan-kawan semua, kawan-kawan ya yang melihat video ini ya, maksudnya wawancara ini ya itu dari pengalaman Bu Haryati ini kita bisa memetik bahwa banyak hal lah ya, banyak hal, masih banyak orang-orang baik di luar sana. Iya, yang peduli. Terus akhirnya Bu Haryati dapat suami baru, pemuda Pancasila. Tapi ngomong-ngomong, sama suami baru yang pemuda Pancasila cerai dong gitu setelah kejadian itu. Cuma berapa menit. Luar biasa ya, itu lah maksudnya. Banyak hal ya Bu ya. Tapi salut buat Ibu yang masih tetap nggak kendor ya sampai sekarang. Iya. Amin. Semoga seterusnya. Amin. Selama nyawa masih nempel di badan. Terakhir nih Bu, hal besar apa sih yang ingin Ibu capai dalam dalam pendampingan atau untuk kawan-kawan disabilitas lah? Untuk kawan-kawan disabilitas, karena untuk kawan-kawan disabilitas kita mempunyai hak yang sama, pokoknya di berbagai bidang, baik pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya, harus melibatkan dan inklusif melibatkan penyandang disabilitas, apalagi dalam perempuan disabilitas, karena jangan salah loh, perempuan disabilitas itu juga pemegang ekonomi di keluarganya. Banyak perempuan-perempuan disabilitas yang menjadi janda setelah pandemi, ya kan? Sedangkan dia masih punya anak yang harus dia nafkahi, dia hidupi. Dan itu yang aku pengen bangkitkan, itu benar-benar perempuan penyandang disabilitas. Dengan baik yang terutama sih yang di sektor informal, karena dia tidak mempunyai ijazah, dia hanya bisa berdagang, berjualan, menjahit. Nah itu nelayan bahkan ada. Nah itu yang aku pengen bangkitkan. Ayo kita mampu kok, kita mampu menciptakan keluarga yang inklusi dan harus sejajar dengan keluarga non disabilitas lainnya. Itu buat kawan-kawan disabilitas tuh ya. Iya, karena saya sendiri kan single parent. Nah, saya menghidupi anak dengan satu tangan ini, saya menjahit satu tangan ini, dan akhirnya anak saya lulus S1 dan sekarang sudah bekerja. Tinggal satu anak ini yang masih kelas 2 SMK. Semoga dia menjadi tangguh dan kuat sebagai perempuan. Amin. Itu kan motivasi buat kawan-kawan disabilitas nih untuk mereka lebih terbuka. Betul. Nah, ada pesan buat pemerintah nih, Bu. Sampai mumpung ini. Ya.
pemilu tahun 2024 ini kan pemilu inklusif. Tolong, kalau inklusif itu harus ada pelibatan penyandang disabilitas langsung, baik petugas dari tingkat dasar deh atau daerah, tingkat paling bawah sekali. Harus ada pelibatan disabilitas. Jadi itu namanya pemilu inklusif. Jangan hanya wacana doang pemilu inklusif, tapi tidak pernah melibatkan penyandang disabilitas. Bukan pengalaman pribadi ya. Pengalaman bersama. Pengalaman bersama. Bersama. Oke, terima kasih banyak Bu Aryati. Semoga hari-harinya semakin luar biasa dan sehat terus. Amin. Semangat dalam memperjuangkan kaum disabilitas. Amin. Ya. Semoga terpilih juga dong dan duduk di. Oh, mudah-mudahan ada kesempatan dulu kali itu. Ya, yang pasti kita berharap apapun itu peraturan ke depan apa itu tetap menimbulkan kesetaraan untuk kawan-kawan disabilitas. Amin. Semoga. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, kita sudah berada di penghujung wawancara dengan Bu Haryati. Terima kasih banyak. Semoga di kemudian hari kita bisa wawancara lagi nih ya, Bu. Semoga ada kesempatan lagi. Jika sudah terpilih ya, wawancara lagi. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak. Salam hormat buat teman-teman sekalian. Bye.